pagi untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya Natasha Claudia selaku Sekretaris PT Cahaya Indah Permai akan membawa rapat kita pada pagi hari ini, yaitu rapat bulanan PT Cahaya Indah Permai yang berjudul atau bertemakan atau akan membahas tentang meningkatkan sistem kinerja perusahaan PT Cahaya Indah Permai di masa pandemi ini. Pada pagi hari ini rapat kita akan dibawakan oleh Bapak Direktur kita, Bapak Gabriel Abednego Hutahayan. Nah, sebelum kita memasuki rapat kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Direktur kita, ada baiknya sebelumnya saya akan mengecek daftar hadir kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Personalia, Ibu Dewi Syaputri. Hadir. Yang kedua, Bapak Perisentu Divisi Sumber Daya Manusia. Hadir. Yang ketiga, Bapak Rio Syaputra, Divisi Penjualan. Hadir. Yang keempat, Ibu Indah, Divisi Produksi. Hadir. Yang kelima, Ibu Piatri Panitobing, Divisi Keuangan. Yang keenam ada Ibu Fiona Sibanjuntak, Divisi Pemasaran. Hadir. Baiklah, setelah saya mengecek pada pagi hari ini semua para divisi dan para ibu bapak telah hadir. Pada pagi hari ini kita akan dimulai dan saya akan alihkan dan akan saya berikan kepada Bapak Direktur kita, Bapak Gabriel Abednego Hutahayan. Terima kasih. Baik, semua sudah hadir ya, Bu Sekretaris, terima kasih. Karena di masa pandemi ini ya Bapak Ibu, kali ini kita akan rapat melalui daring ya. Kita akan mulai aja rapat kita ini ya, mulai dari Ibu Manajemen Personalia. Saya mau nanya Bu, bagaimana sistem kinerja kita, perusahaan kita ini di masa pandemi? Coba Ibu jelaskan. Oke, di sini saya seorang manajemen personalia. Nah, di mana saya akan lebih teliti dalam melakukan rekrutmen karyawan baru. Saya mempunyai usulan pada perusahaan ini, yaitu seperti sesi perekrutan lebih aman. Di masa pandemi, penyedia jasa psikotes online sangat dibutuhkan perusahaan. Menggunakan jasa psikotes online, perusahaan tetap bisa melakukan rekrutmen secara aman, baik untuk perusahaan maupun untuk pelamar kerja. Karena pada psikotes online dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan calon karyawan. Akan tetapi saat psikotes berlangsung tetap diawasi seperti diketahui maraknya wabah COVID-19. Baru saya akan memperbarui kriteria peserta yang akan kami terima, seperti setiap pelamar harus menggunakan tes web. Kenapa harus menggunakan tes web? Ya, karena manajemen personalia sangat penting memikirkan kesehatan pada peserta, di mana jika peserta memiliki riwayat sakit akan mempengaruhi kinerja kerja pada perusahaan. Lalu, dikarenakan pandemi yang diutamakan perusahaan yaitu yang pintar pengoperasian di bidang digital dan di bidang IT. Lalu diperkuat diri digital, memaksimalkan brand dan profil digital, membuat profil yang pintar membuat profil yang bagus. Sekian usulan dari saya, akan saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Buat statement Ibu, apakah statement Ibu sudah cukup matang untuk merevisi ke depannya buat perusahaan kita? Menurut saya itu semua sudah cukup matang. Oke, mudah-mudahan solusi Ibu bisa menjadi kedepannya perusahaan kita menjadi lebih baik ya Bu ya. Silakan sekretaris selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Direktur dan Ibu Dewi Syaputri sebagai divisi Alia. Selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Perisentu sebagai divisi Sumber Daya Manusia. Buat Bapak Manajemen SDM, saya mau nanya Pak, bagaimana sistem kinerja perusahaan kita di masa pandemi? Bapak jelaskan ya. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari bidang manajemen sumber daya manusia ingin menyampaikan statement yang terjadi di perusahaan kita selama pandemi ini. Pada masa pandemi ini atau COVID-19, manajemen sumber daya manusia mengevaluasi performa tenaga kerja dan memastikan masing-masing tenaga kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerjaannya. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa peran industri bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja, tapi juga mengembangkan dan mengelola karyawan yang ada dalam perusahaan ini. Dalam situasi ini, manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tenaga kerja selama bekerja. Keselamatan tenaga kerja harus menjadi prioritas terutama bagi perusahaan marketing dan produksi. Saat ini, para pekerja mengalami penurunan performa kualitas keterampilan dan bekerja, dan tentunya para pekerja baru yang belum maksimal dalam pekerjaannya karena terhambat pada masa pandemi ini, dan dikarenakan juga perusahaan kita sebagian melakukan pekerjaan dari rumah, sehingga karyawan kurang efisien dalam melakukan pekerjaannya. Begitu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, problem Bapak yang statementkan di sini saya terima. Tapi saya mau nanya lagi buat Bapak, bagaimana solusi perusahaan kita untuk kedepannya? Baik, untuk itu saya memiliki rancangan kegiatan yang untuk meningkatkan performa kinerja para pekerja perusahaan kita, yaitu mengadakan seminar pelatihan untuk para pekerja lama ataupun para pekerja baru. Peran seminar pelatihan ini sangat penting dilakukan sebagai dasar baru untuk meningkatkan kinerja para pekerja di masa COVID-19. Untuk itu, strategi organisasi untuk mengurangi COVID-19 untuk tetap melaksanakan hidup organisasi adalah menggunakan cara digital atau bekerja dari rumah. Oleh karena itu, peran pelatihan dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan sangat diperlukan terkait situasi saat ini. Untuk menunjukkan bahwa peran pelatihan sangat penting sebagai peningkatan dan pengembangan, serta adaptasi kondisi situasi saat ini. Alternatif yang dapat digunakan yaitu dengan menjalani pekerjaan dengan menggunakan digital atau bekerja dari rumah, membuat ruang dari tempat kerja yang nyaman dan produktif juga merupakan tantangan bagi karyawan dan perusahaan. Empati, adaptasi, dan overkomunikasi adalah kunci utama pengelolaan karyawan di masa pandemi ini hingga new normal. Kita sebagai petinggi di perusahaan ini harus memahami karyawan dari sisi personal, tidak hanya dari sisi profesional saja. Menurut saya, produktivitas dan kesehatan emosional karyawan merupakan dua hal menjadi fokus utama perusahaan dalam pelaksanaan work from home. Saya merekomendasikan upaya aktif seperti seminar pelatihan online, penyediaan layanan psikolog, aktivitas bintang santai virtual, karaoke online, dan lainnya untuk menghilangkan kejenuhan karyawan saat bekerja dari rumah. Jika kesehatan dan keamanan tenaga kerja bisa terjamin, otomatis perusahaan akan terus berjalan dengan baik dan bekerja secara efisien kembali. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan mengenai apa yang terjadi di perusahaan ini serta solusinya. Terima kasih. Baik, saya terima statement Bapak. Cukup bagus presentasinya kali ini. Perusahaan kita mudah-mudahan bisa berlanjut ke depannya Pak ya. Yuk selanjutnya silakan sekretaris. Terima kasih kepada Bapak Direktur Senpu sebagai divisi sumber daya manusia dan kepada Bapak Direktur. Selanjutnya kita akan memasuki ke divisi, kita akan mendengarkan permasalahan dari divisi Manajemen penjualannya. Pak, manajemen penjualan, bagaimana sistem kinerja perusahaan kita di masa pandemi? Yuk Bapak jelaskan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya manajemen penjualan. Saya akan menceritakan bagaimana kinerja kita di masa pandemi ini. Masalah yang kami hadapi di manajemen penjualan adalah sulitnya untuk mencari calon pelanggan sesuai dengan target pasar dari perusahaan kita. Begitu Pak. Makasih buat yang Bapak berikan statement buat permasalahan kita. Coba Bapak jelaskan solusi ke depan buat perusahaan kita ini gimana?
Ya, terima kasih. Jadi pada masalah pandemi ini kami sudah menemukan solusi untuk perusahaan kita, yaitu kami dari manajemen penjualan akan melakukan pencarian calon pelanggan. Dalam tahap ini kami akan mencari tahu apa yang mereka butuhkan dan apakah perusahaan kita bisa menyediakan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan kita. Contohnya, kami akan memprospek kepada siswa-siswi, pelajar mahasiswa, serta seluruh masyarakat yang dalam profesinya dibantu dengan teknologi handphone. Di sini juga kami akan merekomendasikan handphone dengan IP dan jenis apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian, di sini kami juga akan mencari tahu informasi tentang mereka, seperti dengan memperdalam produk knowledge, seperti deskripsi, harga, kelebihan dan ciri-ciri dari produksi kita, dan juga informasi seputar kompetitor. Dan di sini kami juga akan melakukan pendekatan kepada pelanggan kita. Kami menggunakan pendekatan dengan cara first impression. Di sini kami akan menggunakan pendekatan dengan memberikan kesempatan untuk meninggalkan kesan pertama yang prinsip dan tegas di jalan pelanggan kita. Juga ada beberapa metode pendekatan lain yang akan kami laksanakan seperti dengan pemberian hadiah atau juga menjadikan produk sebagai produk utama dengan memberikan sampel langsung kepada pelanggan. Di sini kami juga akan melakukan presentasi yang memberikan tentang solusi ada sebuah permasalahan dari pelanggan. Fokus utama kami di sini ialah untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Dan di sini juga kami akan menggunakan kemampuan sales person dan juga produk knowledge dalam penjualan kita, supaya akan memberikan pengetahuan dalam seputar produk kita kepada calon pelanggan kita. Dan juga pada pendekatan terakhir kami akan menggunakan follow up dengan pelanggan untuk menjalin hubungan baik di setiap pelanggan. Target utamanya untuk mempertahankan pelanggan agar kembali lagi pada produk kita. Mungkin itu solusi yang bisa kami sampaikan dari manajemen penjualan. Lebih kurangnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, bagus juga buat solusi Bapak. Semoga perusahaan kita ini bisa merevisi ke depannya menjadi lebih bagus ya Pak ya. Silakan Sekretaris. Terima kasih kepada Pak Gabriel sebagai direktur kita, dan terima kasih kepada Pak Rio Putra selaku divisi penjualan. Melanjutkan rapat kita pada pagi hari ini ke divisi produksi. Ibu Indah, saya persilakan. Buat Ibu manajemen produksi, saya mau bertanya Bu, gimana buat sistem kinerja kita dalam perusahaan kita ini dalam masa pandemi? Coba Ibu jelaskan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sudah bekerja sama dengan bagian pemasaran dan bagian keuangan soal produksi. Jadi, kendalanya sistem kerja perusahaan kita di manajemen produksi semakin menurun karena permintaan barang pun semakin sedikit. Karena harga barang yang diproduksi tidak seimbang. Seperti itu Pak. Oke, buat masalahnya, solusinya gimana Bu buat perusahaan kita? Untuk itu, perusahaan kita bakal ngeluarin produk yang baru. Produk yang baru ini kita usahakan sesuai dengan kebutuhan sekarang yang bisa dipakai untuk WFA. Itulah kualitasnya. Tipe-tipenya, baterainya lebih tahan lama, kameranya baik digunakan untuk Zoom dan meeting. Perusahaan kita juga akan mengeluarkan HP itu dengan harga menengah ke bawah karena supaya bisa dijangkau oleh masyarakat yang akan menggunakan HP itu di masa pandemi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya berikan kepada Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke Bu, cukup singkat buat presentasi Bu. Mudah-mudahan yang Ibu statementkan itu bisa merevisi ke depannya Bu ya. Silakan Sekretaris. Baiklah, terima kasih kepada Direktur dan terima kasih kepada Ibu Indah selaku divisi produksi. Selanjutnya kita akan beralih ke divisi keuangan, yaitu Ibu Beatrice Panitobing. Sebelumnya saya akan menampilkan slide yang telah diberikan Ibu Beatrice Panitobing kepada saya. Mohon ditunggu sebentar. Setelah saya persilakan kepada Bapak Direktur. Oke. Buat manajemen Ibu manajemen keuangan,
Bu, saya mau bertanya, permasalahan perusahaan keuangan kita ini kan sudah amburadul. Coba Ibu jelaskan sistem keuangan kita selama masa pandemi sebelumnya dan di mana revisinya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Jaya Indah Permai. Permasalahannya itu hasil produksinya menurun saat pandemi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan kita yang pada omset tahun 2020 yaitu sebesar 300 juta, biaya listrik, telepon dan air sebesar 20 juta, dan biaya karyawan 100 juta, biaya lain-lain sebesar 10 juta, dan profit perusahaan tahun 2020 sebesar 170 juta. Nah, di sini omset tahun 2021 di masa pandemi ini yaitu sebesar 200 juta, dan biaya listrik, telepon dan air sebesar 20 juta. Biaya gaji karyawan sebesar 100 juta, biaya lain-lain sebesar 10 juta, profit perusahaan tahun 2021 sebesar 70 juta. Nah, di sini perbedaannya sangat menurun sekali di tahun 2020 dan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan laporan keuangan, yaitu sebesar 350 juta, biaya listrik, telepon dan air sebesar 10 juta, biaya gaji karyawan sebesar 100 juta, biaya lain-lainnya 10 juta, pembiayaan MSOT sebesar 5 juta, profit perusahaan kedepannya 225 juta. Nah, di sini inilah laporan keuangan kita. Sekian dari penjelasan laporan keuangan, saya serahkan kepada Bapak Direktur. Oke Bu, cukup detail yang Ibu jelaskan. Makasih buat Ibu Manajemen Keuangan yang telah mempresentasikan keuangan kita. Silakan sekretaris selanjutnya, siapa lagi? Buat Ibu Manajemen Pemasaran, saya mau bertanya Bu, apa kendala permasalahan kita dalam perusahaan kita di masa pandemi ini? Coba Ibu jelaskan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah kita ketahui dari divisi keuangan dan juga penjualan dan juga produksi, kita tahu bahwa perusahaan kita sedang mengalami penurunan dan itu sangat berpengaruh juga kepada sistem pemasaran kita. Nah, adapun yang sudah kita lakukan dari bulan ke bulan untuk meningkatkan penjualan kita, tapi karena masa pandemi, tetap saja pemasaran dan penjualan keuangan kita menurun. Itu permasalahannya. Coba Ibu jelaskan solusinya gimana Bu? Baiklah, solusi yang kami tawarkan dari divisi pemasaran adalah sistem kerja di sistem pemasaran di perusahaan pada saat pandemi. Seperti yang kita ketahui, pandemi yang masih terus terjadi dan mempengaruhi sistem pemasaran di perusahaan. Adapun barang yang diproduksi oleh perusahaan kita bisa semakin meningkat di bulan ini dengan cara yang kami tawarkan bekerja sama dengan e-commerce seperti aplikasi Shopee, Tokped, dan juga Bukalapak. Mengapa memilih pemasaran secara online? Karena di masa pandemi ini bekerja sama dengan e-commerce lebih memungkinkan dan menjamin perusahaan kita, karena sekarang masyarakat dianjurkan untuk di rumah saja. Jadi masyarakat bisa menikmati produk kita tanpa harus keluar rumah dan memasarkan produk perusahaan kita dengan baik, sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan kita. Cukup? Oke. Makasih buat Ibu Manajemen Pemasaran. Semoga revisi ke depan menjadi lebih baik. Ada lagi sekretaris?
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Direktur kita dan Ibu Fiona Simanjuntak. Mungkin yang terakhir menyampaikan permasalahan solusi pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan kita dari rapat pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang saya dapatkan dari rapat kita pada pagi hari ini untuk PT kita, PT Cayanda Permai, yaitu di masa pandemi ini setiap divisi mempunyai beberapa yang tidak mempunyai permasalahan, tetapi menambahkan sedikit kriteria untuk meningkatkan kinerja PT kita ini. Tunggu dulu, cut dulu. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membacakan kesimpulan kita untuk PT kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kesimpulan dapat saya ambil dari rapat kita pada pagi hari ini yaitu setiap divisi mempunyai permasalahan dan solusinya masing-masing pada PT kita untuk meningkatkan kinerja PT kita pada masa pandemi ini. Seperti divisi personalia mempunyai kriteria terbaru untuk setiap karyawan baru yang akan direkrut di perusahaan kita, seperti menambahkan setiap karyawan wajib menambahkan anti swab dan lebih mengutamakan karyawan yang memiliki keahlian di bidang IT. Yang kedua itu ada divisi sumber daya manusia. Divisi sumber daya manusia memiliki solusi untuk meningkat seminar supaya setiap karyawan yang baru atau karyawan yang lama memiliki keefektivitasan dalam setiap pekerjaan itu lebih meningkat lagi. Dan yang ketiga itu ada divisi penjualan. Divisi penjualan memiliki solusi dengan cara first impression yang membuat produk kita agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Yang keempat itu ada divisi produksi. Divisi produksi menambahkan sedikit kriteria atau solusi untuk produk kita dengan cara menambahkan tipe atau menambahkan kualitas dari produk kita, tetapi dengan harga yang minimalis agar bisa dikelola oleh masyarakat kalangan bawah. Yang selanjutnya itu ada divisi keuangan. Divisi keuangan itu memberikan laporan perencanaan keuangan dikarenakan omset kita pada tahun 2020-2021 itu sangat berbeda jauh dan sangatlah menurun. Jadi divisi keuangan memberikan laporan perencanaan keuangan agar omset kita di tahun berikutnya atau di tahun ini lebih menaik lagi. Dan divisi pemasaran tadi memiliki solusi dengan sebelumnya kita belum pernah memperdistribusikan dan memperkenalkan produk kita dengan cara e-commerce. Nah, di sini divisi pemasaran menambahkan sedikit agar PT kita mendistribusikan produk kita dengan bekerjasama dengan e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Baiklah, ini saja kesimpulan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu dan kepada Bapak Direktur. Saya berikan kembali lagi kepada Oke, terima kasih Ibu Sekretaris telah menjalankan rapat kita. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya sudah ikut rapat ini secara daring. Semoga perusahaan kita ini menjadi lebih baik supaya bisa direvisi ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, saya akhir rapat kita. Selamat jumpa di lain waktu. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.